Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Atmojo. Hari ini kita akan menggambar bagaimana cara menggambar use case diagram di Power Designer. Oh ya guys, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Kali ini kita akan membuat sebuah use case dengan Power Designer. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu Power Designer-nya seperti ini. Nah, lalu kita bisa melakukan create model. Nah, pada menu ini kita akan disuguhkan beberapa kategori: Business Information Application, Teknologi, Requirement and Planning. Kita bisa pilih yang Use Case Definition seperti ini. Oke, sebelum kita membuat sebuah use case, kita tentukan dulu kita ingin membuat apa. Nah, ceritanya kita akan membuat sebuah sistem rawat inap pada sebuah rumah sakit, misalnya seperti ini, di mana aktornya itu biasanya adalah pasien, lalu ada dokter, lalu ada pegawai, misalnya seperti ini. Nah, di Power Designer kita bisa membuat sebuah use case dengan cara memilih seperti tadi, bisnis, lalu kita pilih yang use case diagram. Setelah itu akan disuguhkan tampilan seperti ini, di mana di sebelah kanan ada toolbox. Nah, untuk model-model yang ada pada use case kita bisa lihat di tab use case diagram. Nah, di sini nanti ada package, lalu ada actor, lalu ada use case, lalu ada generalization, lalu ada association, lalu ada dependency, dan terakhir ada file. Kita buat yang sederhana aja dulu. Misalnya kita ingin membuat sebuah use case pasien, di mana pasien itu nanti kira-kira kalau di sebuah rumah sakit bisa melakukan apa saja use case-nya. Kita klik aktor di sini, kita taruh aktornya di lembar kerjanya, lalu kita pilih pointernya, lalu kita double klik di aktor seperti ini. Kita kasih nama misalnya pasien, lalu kita tekan OK. Setelah itu kita tentukan use case-nya. Di sini ada use case, kita klik lagi di layar desainnya. Di sini nanti akan muncul sebuah model ya, model lingkaran seperti ini, case. Misalnya kita tentukan seorang pasien itu dapat melakukan yang namanya registrasi, misalnya melakukan registrasi. Lalu seorang pasien itu juga bisa diperiksa. Berikutnya, seorang pasien itu juga dapat mendapatkan resep, misalnya seperti ini. Lalu misalnya seorang pasien itu juga bisa melakukan pembayaran, dan seorang pasien bisa biasanya mengambil obat seperti ini. Ada kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 use case. Nah, kita gambar aja di sini diagramnya ada 5 case di situ. 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Lalu kita pindah kursornya ke pointer, kita double klik di case 1, kita isi misalnya di sini melakukan registrasi seperti ini. Saya tekan OK. Berikutnya yang kedua adalah seorang pasien bisa diperiksa
saya double klik di situ dan saya ketikkan di sini diperiksa seperti ini. Berikutnya ada seorang pasien bisa mendapatkan resep seperti ini. Berikutnya seorang pasien bisa melakukan pembayaran. Seperti ini, pembayaran. Lalu seorang pasien bisa mengambil obat. Seperti ini. Lalu saya tekan OK. Nah, pasien bisa melakukan registrasi, diperiksa, mendapatkan resep, melakukan pembayaran, mengambil obat. Nah, kita tambahkan di modelnya garis ya, yang menandakan hubungan antara aktor dan use case. Di sini ada beberapa garis, kita pilih yang association aja. Kita klik, lepas seperti ini. Pasien bisa melakukan registrasi, diperiksa, mendapatkan resep, melakukan pembayaran, dan yang terakhir adalah mengambil obat. Kita bisa membuat garis ini supaya lebih rapi. Kita klik di situ, kita tekan format, kita klik kanan ya, tadi kita klik kanan lalu kita pilih format, lalu untuk cornernya kita pilih yang paling atas, dan setelah itu kita tekan OK seperti ini, dan kita bisa rapikan. Bentar. Ini ya, kita bisa lebih rapikan lagi. Ini yang formatnya macam-macam, ada yang cornernya bentuknya melengkung seperti ini, ada yang lurus ya seperti ini, ada yang modelnya melengkung juga misalnya seperti ini. Nah, kita atur aja biar supaya lebih rapi. Seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Lalu bisa menceng-menceng ya. Yang atas tadi kita udah set soalnya, bisa menceng-menceng. Nah, jadi seperti itu. Ini kurang rapi ya. Misalnya kita ganti yang paling atas saja di formatnya. Seperti ini misalnya. Aja. Oke, kita sudah buat use case-nya. Lalu biasanya di sebuah use case itu ada istilah include dan extend ya. Kita tambahkan beberapa use case untuk kita belajar extend dan include. Misalnya di dalam sebuah sistem itu, setelah kita melakukan registrasi, kita biasanya di dalam sebuah sistem itu kita akan simpan si data pasiennya. Lalu ini untuk use case yang berikutnya. Untuk kasus berikutnya misalnya yang diperiksa, setelah diperiksa pun biasanya kita akan menyimpannya data periksanya itu sebagai data rekam medis. Itu kita buat use case-nya juga. Lalu pada saat melakukan pembayaran pun biasanya data si pasien itu juga akan disimpan seperti ini. Kita tambahkan 3 use case. Pointer, saya double klik, lalu saya tambahkan misalnya di sini simpan data pasien. Saya tekan OK. Lalu berikutnya tadi ada simpan data rekam medis seperti ini, dan berikutnya ada simpan data bayaran. Nah, kita akan gambar dulu.
garisnya. Setelah melakukan registrasi, dia akan menyimpan data pasien. Nah, itu biasanya namanya extend seperti ini. Nah, extend itu garisnya putus-putus. Nah, bagaimana cara mengganti garisnya? Kita pindah ke pointer lagi, kita double klik. Kita klik kanan, format. Nah, di sini nanti ada notationnya kita ganti yang putus-putus ini, lalu kita double klik, kita ganti namanya extend seperti ini. Nah, untuk memunculkan tulisan extendnya, kita klik kanan lagi di format, content, lalu kita pilih name. Nah, seperti ini misalnya. Setelah melakukan registrasi, biasanya juga selain menyimpan data pasien, si pasien itu juga diperiksa, maka kita juga akan melakukan extend seperti ini. Kembali lagi ke pointer, kita klik kanan, format, kontennya kita ganti name, lalu lainnya notationnya kita pilih yang putus-putus seperti ini. Kita ganti nama generalization dengan extend seperti ini, lalu tekan OK. Berikutnya, setelah diperiksa, itu juga biasanya menyimpan data rekam medis, maka extend juga seperti ini. Kita gambar garisnya, kita pilih pointer, lalu kita jangan double klik dulu, kita pilih format, klik kanan format, lalu notation, garisnya kita ganti yang putus-putus, kontennya kita pilih name, supaya dengan konten ini nanti muncul namanya seperti ini. Kalau misalnya kontennya tidak di set, maka namanya tidak akan muncul. Setelah itu kita benahi namanya, misalnya extend seperti ini, dan oke. Lalu berikutnya, setelah diperiksa, biasanya mendapatkan resep. Ini modelnya harusnya rapi nih. Nah, biar rapi ini garisnya saya benahi dulu, formatnya ini. Seperti ini. Setelah diperiksa, extend mendapatkan resep. Klik kanan, format, notation, kontennya saya pilih name, oke. Saya double klik, lalu saya ganti dengan extend seperti ini. Nah, jadi seperti ini nantinya jadinya. Berikutnya, biasanya setelah melakukan pembayaran itu juga akan menyimpan data, maka extend lagi seperti ini ya. Kita pilih ke pointer, double klik, extend, oke, lalu klik kanan, format, lalu notation kita pilih yang putus-putus, kontennya pilih yang name. Nah, seperti ini, cukup mudah ya. Lalu ada istilah include ya, include kita gambar dulu, hubungannya mengambil obat dan simpan data. Nah, sebelum mengambil obat biasanya kita membutuhkan bukti bayar. Nah, bukti bayar itu biasanya didapatkan setelah kita simpan data. Nah, ini namanya hubungannya adalah include, bukan extend ya. Garisnya tetap sama. Kita double klik. Kita kasih nama include. Seperti ini. Tekan OK, klik kanan, format, lalu notasinya kita kasih putus-putus. Jadi seperti ini. Ada yang kelewatan ya. Format,
konten, kita belum set ke name, lalu tekan OK. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini membuat use case diagram pada aplikasi Power Designer, di mana studi kasusnya adalah studi kasus sistem rawat inap pada sebuah rumah sakit. Nah, seorang pasien itu use case-nya adalah melakukan registrasi. Use case-nya adalah melakukan registrasi, lalu diperiksa, mendapatkan resep, melakukan pembayaran, serta mengambil obat. Kira-kira begitu membuat use case di Power Designer. Cukup mudah kan ya teman-teman? Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Cukup mudah kan tutorialnya? Dadah!